Belum, Kak. Kita Oh, mulai dari awal lagi apa ya? Sudah? sudah. Oke. Dimulai ya, Kak. Langsung dimulai ya, Kak. Iya, boleh. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan selamat bergabung untuk seluruh partisipan yang hadir di acara talkshow jurusan Indonesia Tradisional Herbal atau Jamu. Saya Wahyu Wijayanti Anggi, host yang akan memandu jalannya talkshow hari ini. Kami sangat bersemangat menyambut partisipan semua dalam diskusi menarik tentang jurusan Indonesia Tradisional Herbal atau Jamu di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Kami beruntung memiliki tamu istimewa hari ini yaitu Kak Dera Natasha AMDkes, alumni jurusan Jamu atau Indonesia Tradisional Herbal angkatan 2024. Sebelum kita mulai, mari kita kenali lebih dekat narasumber kita kali ini. Kak Dera Natasha AMDkes lulus dari jurusan Indonesia Tradisional Herbal atau Jamu pada tahun 2024. Dan saat ini telah diterima bekerja di Rumah Atsiri Indonesia sebagai terapis. Oh ya nih teman-teman, pada talkshow kali ini kita akan bahas apa sih hal yang pertama kali terbesit di pikiran kalian waktu dengar tentang jurusan Indonesia Tradisional Herbal atau Jamu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ada di pikiran kalian semua, kita bakal kupas tuntas mengenai jurusan Jamu bersama pembicara kita yang hebat yaitu Kak Dera. Kepada Kak Dera, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Sebelumnya terima kasih ya Kak Wahyu ya. Salam kenal juga untuk semuanya dan selamat bergabung untuk teman-teman yang mengikuti live pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, aku Dera Natasha, AMDkes yang lulus dari jurusan Jamu tahun lalu 2024. Nah, mungkin nanti kita sharing-sharing santai aja ya Kak ya. Sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari jurusan Jamu terkhususnya. Terima kasih untuk waktu yang dan kesempatan yang sudah diberikan untuk aku untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Mungkin nanti kita sharing-sharing aja ya Kak ya. Nanti Kak Wahyu memberikan pertanyaan, nanti aku langsung menjawab gitu aja ya Kak ya. Boleh? Boleh. Oke. Boleh, mau dimulai dari mana dulu nih Kak Wahyu? Oh iya Kak, mungkin dari partisipan yang hadir pada sore hari ini tuh belum tahu nih apa itu jurusan Indonesia Tradisional Herbal atau Jamu. Dari Kak Dera sendiri bisa menjelaskan mungkin apa itu jurusan Indonesia Tradisional Herbal? Oke, boleh. Jadi, mungkin dari teman-teman yang join live pada sore hari ini masih awam nih ya. Apa sih emangnya jurusan jamu itu? Kok aku baru dengar, terus emangnya di mana jurusan jamu itu? Kita belajar ngapain aja sih? Terus setelah lulus dari jurusan jamu, kita ngapain aja? Aku jelasin satu persatu ya Kak ya. Jadi, jurusan jamu itu merupakan satu-satunya pendidikan formal yang ada di Indonesia dan kampusnya itu ada di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Nah, untuk kampusnya itu ada di mana sih, Kak? Untuk kampusnya itu ada di kampus 3. Lokasinya itu di Klaten. Jadi aku jelasin sedikit ya, Kak ya. Di Poltekkes Kemenkes Surakarta itu merupakan perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, jurusan jamu itu salah satu program studi yang ada di Poltekkes Kemenkes Surakarta dan fun fact-nya itu cuma ada satu di Indonesia. Terus dan hal inilah yang menjadikan Polkesta itu memiliki kekhasan dan keistimewaan di bidang perguruan tinggi dibandingkan perguruan tinggi kesehatan lainnya. Nah, untuk awal mulanya ada jurusan jamu itu gimana sih Kak? Awal mulanya apa sih Kak? Nah, untuk awal mulanya itu terselenggaranya atas ide dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu merupakan Presiden RI yang berkunjung di Balai Penelitian di Tawangmangu BPTOT. Kalau yang sekarang kita tahunya Hortus Medicus. Karena kan di Indonesia ini kan sangat kaya dengan tanaman herbal ya. Jadi alangkah baiknya apabila Indonesia memanfaatkan kekayaan alam tersebut untuk dipelajari lebih lanjut dan dijadikan
pendidikan formal agar jamu itu lebih terpelihara sebagai warisan budaya dan berbasis ilmu pengetahuan, seperti itu. Nah, terus pasti teman-teman nih pada bingung kan kayak, emang keunggulannya dari jurusan jamu itu apa aja sih, Kak? Nah, keunggulan dari jurusan jamu itu, di jurusan jamu itu kita nggak cuma kayak ngeracik-ngeracik jamu aja. Pasti kan teman-teman nih yang join kayak, pasti jurusan jamu tuh kita ngeracik-ngeracik aja kan, Kak. Tapi nggak cuma ngeracik-ngeracik, kita juga belajar beberapa dan diantaranya kita belajar membuat formulasi dari sediaan herbal untuk kesehatan, terus kita belajar kecantikan, kebugaran, dan kita juga belajar bikin produk-produk itu sendiri yang unik dan berkualitas, yang nantinya ada peluang buat menjadi entrepreneur di bidang herbal. Nah, selain itu, kita mampu melayani klien yang mengalami gangguan kesehatan dan dengan melakukan pendekatan tradisional. Jadi selain menjadi penyembuh, kita juga bisa nih menjadi health coach yang menginspirasi gaya hidup dan karenanya itu kita bisa membangun personal branding yang kuat dan dipercaya banyak orang. Lalu keunggulan dari jurusan jamu, kita bisa meningkatkan pemanfaatan jamu khususnya di lingkungan masyarakat. Dengan pengetahuan yang kita dapatkan, kita bisa nih mengedukasi masyarakat, mengingat kita hidup berdampingan dengan tanaman herbal di sekeliling kita. Bahkan kita bisa nih menjadi influencer yang menginspirasi banyak orang untuk pentingnya hidup sehat dengan cara alami, misalnya membuat jamu dengan tren yang positif dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, aku ambil contoh dari pengalaman pribadi aku sendiri ya, Kak ya. Jadi dulu aku sering kayak mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti melakukan demonstrasi pembuatan minuman jamu milenial. Dan di situ hasilnya tuh orang-orang masih beranggapan kalau di jurusan masih beranggapan kalau minum jamu itu rasanya pahit. Padahal kan kita bisa kayak menginovasikan kalau di jurusan kita minum jamu tuh bisa kita inovasi dengan rasa yang lebih segar. Terus dengan itulah kita tugas kita sebagai kita sebagai herbalis meyakinkan ke masyarakat kalau gini loh jamu tuh rasanya tuh nggak sepahit itu. Kita bisa menginovasikan dengan dengan menambahkan berbagai bahan-bahan seperti madu atau bahkan buah-buahan atau rempah-rempahan tanpa menghilangkan khasiat yang ada di dalamnya. Seperti itu, Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, dari Kak Dera, kenapa memilih jurusan ITH? Gimana, Kak? Maaf, suaranya putus-putus. Kalau boleh tahu nih, dari Kak Dera, kenapa memilih jurusan ITH? Oke, aku ceritain awal mulanya ya, Kak ya. Jadi awal mulanya tuh jujur jurusan jamu bukan satu-satunya yang aku tuju. Malah sebelumnya tuh aku nggak tahu kalau ada jurusan jamu. Sampai akhirnya teman dari orang tua tuh ngasih tahu beliau yang saat itu merupakan dosen di salah satu universitas di Surakarta menyarankan kalau untuk pilihan kedua mending daftar di jurusan jamu aja karena ada loh jurusan jamu tuh dan itu prospek kerjanya itu untuk masa depan sangat bagus. Terus waktu itu aku langsung kayak mencari-cari tahu sebenarnya jurusan jamu itu apa sih, terus belajarnya apa aja. Terus after that aku ngerasa kayak tertarik sama jurusan jamu dan memutuskan buat daftar. Waktu itu aku daftarnya pakai jalur Simama. Setelah ujian seleksi perguruan tinggi, ternyata memang rezeki aku tuh emang di jurusan jamu, alhamdulillahnya. Terus fun fact juga, waktu itu aku mendaftarnya itu di jurusan jamu pilihan pertama, Kak. Nah, selain itu, motivasi aku masuk di jurusan jamu, kalau kita perhatikan ya, lingkungan sekitar kita kan hidup berdampingan dengan tanaman-tanaman herbal. Jadi aku mikir kayaknya perlu deh kalau kita belajar tentang tanaman herbal, apalagi kan aku pengen tahu ya khasiatnya tuh apa aja sih. Dilihat kan Indonesia surganya tanaman herbal dan rempah-rempah ya Kak ya. Dan ternyata banyak banget kayak potensi yang tergali. Nah, di situ aku makin tertarik nih buat belajar di jurusan jamu, kayak bayangin kita bisa dalemin khasiat yang setiap
tanamannya, cara pengolahannya yang tepat sebagai inovasi produk yang kekinian. Nah, untuk kesan pertamanya waktu masuk di jurusan jamu, jujur agak kaget sih Kak. Soalnya aku kira kampusnya itu kan di Mojosongo ya, karena mungkin pikirku kayak berdomisili dekat dengan rumahku, jadi bisa ngelaju gitu. Tapi ternyata ada di Klaten. Terus, tapi ya udah sih nggak apa-apa. Waktu itu inget banget setelah cek kesehatan, aku langsung ke kampus 3. Kayak first impression-nya aku seneng sih sama kayak sama lingkungan kampusnya. Kan di kampus 3 tuh banyak banget ya kayak tanaman-tanaman herbal di sekeliling. Jadi kayak ngelihat tuh adem gitu. Sama lingkungannya orang-orangnya tuh kayak welcome, apalagi kakak-kakaknya juga ramah. Jadi kayak aku ngerasa kayaknya aku bakal betah di kuliah di sini karena lingkungannya yang sangat welcome gitu. Seperti itu. Hmm, Nah, sebelum menempuh nah selama menempuh 3 tahun pendidikan kuliah ini, pasti dari Kak Dira memiliki banyak pengalaman. Salah satunya sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Indonesia Tradisional Herbal atau Jamu. Boleh nih Kak, dari Kak Dira bisa menceritakan pengalaman apa saja yang didapat selama kuliah di jurusan Indonesia Tradisional Herbal, Poltekkes Kemenkes Surakarta. Untuk pengalaman, jadi menurut aku tuh kayak pelajaran kuliah bukan hanya tentang bagaimana kita mengejar nilai akademis ya Kak ya, tetapi juga bagaimana kita bisa mengeksplorasi potensi dari berbagai pengalaman. Selama berkuliah di jurusan jamu, aku dibilang gimana ya, cukup berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang waktu itu aku masih ingat kalau nggak salah aku ikut lomba cerdas cermat yang itu benar-benar memerlukan kreativitas dalam kreativitas dalam berpikir dan kerjasama dalam tim. Terus waktu semester 4 kalau nggak salah, waktu itu dipercaya oleh jurusan untuk menjadi kandidat di Mawapres yang saat itu bersama Kak Justin, kita mewakili jurusan untuk menjadi kandidat di Mawapres itu, lalu berkesempatan mengikuti lomba Kreanova tingkat kabupaten dan saat itu memerlukan kreativitas dan inovasi yang cukup tinggi. Lalu sekali lagi dipercaya untuk menjadi narasumber dan demonstrator dalam pembuatan minuman jamu milenial di lingkungan kampus ataupun di lingkungan masyarakat secara langsung. Dan sekali lagi, menurut aku pengalaman itu benar-benar kayak mengajarkan aku bagaimana sih kayak pentingnya komunikasi yang efektif dan kemampuan menyampaikan informasi dengan menarik. Terus yang paling memorable itu menurut aku waktu aku mengikuti lomba public speaking, yaitu demonstrasi pembuatan minuman jamu milenial yang waktu itu mewakili jurusan sekali lagi dan alhamdulillahnya waktu itu aku bisa mendapat juara 1. Dan menurut aku kayak prestasi itu bukan hanya hasil bakat, tetapi juga dari proses latihan yang intensif, dari bagaimana kita mempersiapkan materi dari awal dan mengasah kemampuan berbicara di depan umum. Pada akhirnya aku lebih kayak menghargai proses belajar yang udah aku lalui karena kan setiap lomba, setiap kegagalan, dan setiap keberhasilan itu bisa membentuk karakter seseorang ya Kak ya dan memperkaya pengalaman dari kita. Dan dari semua pengalaman itu aku juga banyak belajar ya kalau kesuksesan bukanlah tujuan akhir, tapi ialah proses pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi setiap tantangan yang dihadapi, setiap hambatan yang diatasi, dan setiap pembelajaran yang dipetik itu bisa membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih berkembang. Seperti itu, Kak. Hmm, Dan bagaimana dari Kak Dera waktu itu bisa mempertahankan keseimbangan antara akademis dan organisasi itu saling berjalan beriringan? Ini pertanyaannya bagus banget sih, dan mungkin nanti bakal relate sama kakak-kakaknya yang mungkin join organisasi. Bagaimana ya caranya kita supaya antara akademik dan non akademik itu tetap balance dan kita tetap bisa menjalani kehidupan perkuliahan yang menyenangkan dan sekaligus aktif di organisasi tanpa merasa kewalahan dan tetap bisa menikmati semuanya. Dan ini pertanyaannya banyak banget dihadapi mahasiswa dan aku sendiri pun juga pernah mengalaminya.
Rasanya tuh kayak lagi apa ya Kak, ibaratnya main tarik tambang, di samping-samping ada buku, terus di samping itu kita ada jadwal buat rapat sorenya gitu ya Kak. Tapi itu menurut aku seru dan menantang sih. Tapi tenang dulu, pasti ada kok caranya. Kalau yang aku pakai itu kuncinya sebenarnya terletak pada bagaimana kita memprioritaskan hal-hal yang perlu kita kerjakan nih. Kita harus bisa pinter-pinter kayak membagi waktu dan menentukan mana yang lebih penting. Misalnya, besok nih kita ada tugas kuliah, dan sementara sore nanti kita ada rapat penting di organisasi ya Kak. Nah, dalam situasi seperti ini, fokus utama kita itu ke tugas kuliahnya dulu. Kita kerjakan dulu sebaik-baiknya, terus kalau udah selesai baru deh kita bisa ikut rapat organisasi. Jadi ingat ya teman-teman, jadi pondasi akademis itu kita itu sangat penting seperti kayak membangun rumah. Terus kalau semisal pondasinya itu rapuh, rumahnya itu juga nggak akan kokoh dan bisa ambruk seperti itu. Tapi bukan berarti kegiatan organisasi itu nggak penting juga. Bahkan itu menurut aku juga berharga sih, yang kita nggak bakal mungkin bisa dapatkan di bangku perkuliahan. Saat berorganisasi pun kita juga bisa belajar mengasah kemampuan soft skill kita, seperti kemampuan berkomunikasi yang efektif, berkolaborasi dan bekerja sama dengan tim, belajar memanajemen waktu, supaya lebih efisien dan bahkan mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Semua keterampilan itu menurut aku benar-benar berharga dan akan berguna khususnya saat kita suatu saat nanti terjun di dunia pekerjaan. Jadi kayak bayangin aja seberapa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari pengalaman berorganisasi ini. Jadi intinya kita harus bisa menyeimbangkan antara akademis dan non-akademis. Menurut aku konsistensi dan kedisiplinan itu merupakan kunci untuk bisa sukses dalam menyeimbangkan kehidupan akademis dan kegiatan berorganisasi. Jadi untuk teman-teman nanti, pokoknya jangan menyerah, pokoknya harus percaya sama kemampuan diri. Aku yakin kok teman-teman semuanya pasti bisa tentunya, dan manajemen waktu, semangat yang tinggi, pasti kesuksesan di bidang akademis dan kepuasan dalam berorganisasi itu bisa diraih secara bersamaan. Seperti itu. Oh iya Kak, Kak Dera ini di jurusan Indonesia Tradisional Herbal itu kurikulum yang dipelajari apa saja ya Kak ya? Kalau boleh tahu. Uh, untuk pertanyaannya menarik banget ya Kak ya. Jadi di jurusan jamu tuh sebenarnya banyak banget loh ilmunya. Dari yang semester awal sampai yang akhir kita diajarkan berbagai kompetensi yang penting untuk menjadi tenaga kesehatan tradisional yang mumpuni. Jadi ini aku jelasin dari semester awal sampai semester akhir gitu ya Kak. Jadi di semester Iya, pertama itu poin-poin pentingnya aja ya Kak ya. iya Kak. Jadi di semester 1 kita belajar dasar-dasarnya dulu. Waktu itu seingat aku kita belajar tentang anatomi fisiologi, kita belajar tentang bagian tubuh manusia, terus kita belajar tentang farmakognosi, di mana kita belajar mengidentifikasi tanaman obat dari apa namanya, Simplicia. Terus itu nanti kita kelompokkan nama daerahnya, nama latinnya, terus khasiat, kandungan kimianya. Terus ada juga materi konsep dasar jamu. Terus di semester kedua itu kita mulai menguak sedikit tentang rahasia tanaman obat. Yang pertama kita belajar tentang mikrobiologi. Terus kita ada mata kuliah ekstraksi bahan alam. Kita juga ada praktikumnya di laboratorium. Menurut aku itu praktikumnya sangat seru banget. Waktu ekstraksi itu, kita juga belajar TPP, teknologi pasca panen. Di sana kita juga belajar bagaimana sih caranya kita mengolah Simplicia dengan baik dan uh, benar. Terus kita belajar patologi. Patologi itu ilmu tentang yang mempelajari tentang penyakit-penyakit pada tubuh manusia. Nah, di semester 3 kita mulai belajar melatih kreativitas dan kemampuan kita untuk formulasi. Mungkin nih dari teman-teman yang suka banget belajar kimia, kita juga bisa belajar tentang senyawa-senyawa
kimia yang ada pada tanaman obat. Terus kita juga akan belajar bagaimana kita mempromosikan kesehatan kepada masyarakat. Ada juga kuliah formulasi, di mana kita akan meracik dan membuat berbagai jenis sediaan jamu. Terus di semester 3 itu kalau nggak salah dulu itu sempat ada PKL-nya Kak. Itu PKL industri kalau nggak salah. Jadi pengalaman dari aku dulu, aku PKL industri itu di Rahmasari di Sukarjo. Di sana itu pengalaman langsung dalam industri jamu, di antaranya itu kita memeriksa kualitas produk sebelum dipasarkan, memastikan produk itu sudah sesuai sama standar yang ada apa belum. Terus kita juga belajar tentang bagaimana proses pengemasan produk tersebut, memastikan produk itu dikemasnya sudah sesuai dengan standar, udah higienis atau udah aman atau belum, seperti itu. Terus di semester 4, masuk di semester 4 itu, kita mulai melakukan pengujian dan mencari tahu nih bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas jamu. Jadi di mata kuliah analisa jamu, kita belajar tentang metode analisis untuk menguji kuantitas atau kualitas dan keamanan jamu itu. Terus kita belajar tentang bagaimana metode analisis, kita belajar di semester sebelumnya kan kita ada mata kuliah formulasi ya. Nah, di semester 4 ini juga ada mata kuliah formulasi lanjutan. Kita belajar membuat formulasi jamu yang lebih kompleks seperti jamu untuk penyakit tertentu, semisal untuk penyakit hipertensi ya. Jadi kita ada formulanya seperti seledri, kumis kucing, pegagan dan sebagainya. Terus kita belajar tentang pelayanan jamu. Di situ kita memberikan pelayanan, diantaranya melakukan anamnesa, melakukan pemeriksaan fisik, terus kita menentukan nih jenis penyakit dan pemberian jamu. Terus kita juga belajar bagaimana cara kita mengedukasi kepada klien setelah pemberian ramuan jamu tersebut. Terus di semester 5 kita mengasah keterampilan pelayanan kesehatan tradisional, dimulai dari kita belajar, kalau nggak salah itu ada mata kuliah ilmu kecantikan, kita belajar tentang komposisi bahan-bahan kosmetik hingga pembuatan kosmetiknya itu. Tentunya pembuatannya itu di laboratorium ya Kak ya. Lalu kita mempelajari tentang cara memberikan pelayanan kecantikan dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti massage, facial, bahkan membuat produk kecantikan seperti halnya boreh, bedak padat, hingga lulur. Terus ada juga mata kuliah kosmetologi. Di situ kita juga belajar tentang ilmu kecantikan, termasuk tentang kita belajar cara membuat produk-produk kosmetik. Seperti halnya yang sama tadi yang aku jelasin, kita belajar membuat bedak dan sebagainya. Terus ada lagi mata kuliah deteksi kestrat. Di situ kita belajar mendiagnosis kondisi pasien dengan menggunakan metode pengobatan tradisional. Kita belajar tentang berbagai macam teknik diagnosa seperti membaca denyut nadi, melihat lidah, dan mendeteksi suatu penyakit menggunakan deteksi kuku. Dan itu masih banyak lagi sih sebenarnya bagaimana cara kita mendeteksi suatu penyakit tersebut. Terus di semester 5 itu kita juga ada PKL pelayanan, karena kan di jurusan jamu itu kan yang paling ditekankan bagaimana cara kita pelayanannya, sistem pelayanannya kepada klien ya Kak ya. Jadi lebih difokuskan ke pelayanan jamunya. Di PKL itu, aku waktu itu PKL di Materia Medica di Malang Batu. Aku menjalani praktik di pusat pengobatan tradisional. Di sana aku belajar banyak banget tentang bagaimana sih menganamnesa pasien atau klien, dari kita belajar menentukan suatu penyakit, melakukan diskusi penyakit dengan tenaga kesehatan yang ada di sana, dan menentukan jenis jamu yang diberikan, serta terapi yang diberikan, serta pendidikan kesehatan yang diberikan kepada klien tersebut. Terus di semester 6, kita juga mulai membangun kemandirian yang difokuskan PKL pelayanan. Waktu itu aku PKL di Gria Sehat Budaya Bakti di Wonosobo, sama halnya seperti saat PKL di Malang. Di sini aku juga belajar bagaimana caranya menganamnesa pasien atau klien,
kemudian belajar menentukan penyakit, melakukan diskusi tentang penyakit dengan tenaga kesehatan yang ada di sana tentunya, dan menentukan jenis jamu yang diberikan, terapi yang diberikan, serta melakukan pendidikan kesehatan kepada klien tersebut. Seperti itu, Kak. Menurut Kak Dera nih, mata kuliah yang paling berkesan selama kuliah di jurusan Indonesia Tradisional Herbal itu apa ya, Kak ya? Kalau ditanya mata kuliah yang paling berkesan menurut aku tuh sebenarnya ada banyak sih Kak. Tapi yang menurut aku paling memorable itu waktu mata kuliah kecantikan. Jadi di sana kita kayak dibuat masing-masing kelompok gitu. Kayak ada kelompok facial, karokan, ratus, akupresur, dan hair treatment. Jadi selama praktikum kita kayak saling mengajari kelompok-kelompok lain supaya bisa menguasai keterampilan-keterampilan yang ada di jurusan jamu. Terus sebelum memulai pelayanan kecantikan itu kita juga belajar nih bagaimana cara menghias tempatnya terlebih dahulu waktu itu. Karena kan di jurusan jamu itu kan terkenal uh, estetikanya ya. Jadi kita belajar untuk menghias dulu sebelum melakukan praktikum kegiatan praktikum tersebut. Terus ada juga waktu itu kita membuat produk kecantikan. Saat itu aku juga bikin produk boreh yang nantinya itu nanti kita hakikan. Jadi selama kita membuat produk itu ada hasilnya gitu loh Kak. Jadi ada hasilnya produk yang kita bikin, hasilnya itu kita hakikan. Seperti itu Kak. Ilmu yang didapatkan Kak Dera sewaktu kuliah itu berguna nggak sih Kak untuk dunia kerja yang Kak Dera tekuni saat ini? Kalau ilmu yang aku dapatkan selama berkuliah, menurut aku itu sangat berguna sih Kak, apalagi di dunia bekerjaku yang sekarang. Aku bekerja sebagai terapis, karena kan di perkuliahan kan kita juga belajar kayak teknik-teknik massage, teknik-teknik dasar massage. Jadi menurut aku itu berguna sih Kak. Selain itu juga kan uh, dalam apa namanya itu kegiatan ilmu yang aku dapat non akademis yang aku ikut HMJ itu atau berorganisasi itu menurut aku sangat bermanfaat apalagi untuk berkomunikasi dengan orang-orang apalagi kan kalau seorang terapis itu kan setiap harinya bertemu dengan orang-orang baru ya Kak jadi menurut aku itu sangat berguna ilmunya seperti itu. Untuk peluang kerja di jurusan Indonesia Tradisional Herbal atau jamu itu kan bisa di mana aja ya Kak. Dari Kak Dera mungkin bisa menjelaskan nih tentang profesi dari Kakak saat ini. Nah, untuk teman-teman nih yang misalnya masih bingung kayak lulus dari jurusan jamu nanti kerjanya apa aja ya. Jadi setelah lulus dari jurusan jamu kita bisa menjadi tenaga kesehatan tradisional. Bahkan ada banyak banget dari alumni dari jurusan jamu kita yang berhasil menjadi owner Gria Sehat. Ada juga yang bekerja sebagai penanggung jawab laboratorium. Bahkan ada juga yang menjadi owner pengusaha jamu dan beberapa kakak-kakak dari alumni jurusan jamu itu berhasil menjadi ASN. Kemudian dan untuk saat ini aku bekerja di Rumah Atsiri Indonesia sebagai terapi wellness. Untuk tugas utama terapis di sana yaitu memberikan pelayanan mata seperti layaknya di spa-spa dan tentunya saat itu setiap hari aku ketemu sama orang-orang yang berbeda. Kalau ditanya tantangan pasti itu ada ya Kak, tapi menurut aku disitulah serunya kita dari tim terapis harus bisa kayak menyesuaikan teknik massage dan perawatan yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh klien, mulai dari menentukan tekanan massage-nya dari yang ada ya kan orang-orang kan ada yang tekanannya soft, medium atau hard. Jadi itu tantangannya menurut aku. Terus ada lagi kita memilih aromaterapi yang sesuai. Dan aku merasanya kayak rewarding di situ karena bisa membantu lebih rileks dan merasa lebih baik setelah menjalani treatment tersebut. Seperti itu Kak Wahyu.
Dengan banyaknya ilmu yang didapatkan selama 3 tahun Kak Dinda kuliah di jurusan Indonesia Tradisional Herbal, dikenakan biaya berapa ya Kak per semester dan apakah terdapat beasiswa Kak bagi mahasiswanya? Baik, Kak. Untuk biaya semesteran waktu itu, kalau nggak salah itu 5,4, kalau nggak salah ya Kak, soalnya aku agak lupa juga. Tapi tenang aja ya buat teman-teman yang lainnya, di jurusan jamu itu ada beasiswa. Jadi untuk teman-teman yang berprestasi, jangan khawatir, karena di jurusan jamu itu kita ada beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Seperti itu. Nah, memasuki sesi terakhir nih ya Kak ya. Gimana cara daftar di jurusan Indonesia Tradisional Herbal atau Jamu Poltekkes Kemenkes Surakarta? Mungkin dari Kak Dira bisa menjelaskan Kak. Nah, buat teman-teman nih yang masih bingung, gimana sih Kak caranya daftar di jurusan jamu? Nah, tenang aja ya teman-teman, sekarang ini sampai sekarang ini masih bisa kok karena pendaftaran SPMB mulai dari tanggal 13 Januari ya Kak ya, Iya. sampai dengan tanggal 8 Februari. Untuk informasi pendaftaran serta syarat dan ketentuan bisa kita kepoin di website Sipet Baru Poltekkes Solo dan dengan biaya pendaftarannya itu 50.000. Betul, Kak? Iya betul Kak. Jadi ayo teman-teman yang mulai kepo-kepo nih sama jurusan jamu segera bergabung karena menurut aku ini kesempatan emas buat kita semua. Seperti itu. Wah ternyata menarik sekali ya Kak ya jurusan Indonesia Tradisional Herbal atau Jamu ini. Dan jurusan ini merupakan jurusan satu-satunya yang ada di Indonesia dan hanya di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sebelum penutupan nih Kak, mungkin buat adik-adik yang mau masuk ke jurusan Indonesia Tradisional Herbal atau Jamu, ada nggak sih tips buat meyakinkan orang tuanya? Soalnya katanya jamu belum familiar di masyarakat. Nah, buat teman-teman nih yang ngerasa susah untuk meyakinkan orang tua yang mungkin kurang familiar ya sama jurusan jamu, bisa banget kita menjelaskan ke orang tua kalau di jurusan jamu itu keunggulannya dalam bidang pelayanan kesehatan tradisional, wellness, dan estetika, bahkan sudah banyak banget kan kita bisa kepoin di official Instagramnya jurusan jamu itu banyak banget alumni-alumni dari kakak-kakak jurusan jamu yang berhasil menjadi seorang ASN, bahkan mendirikan Gria Sehat, bahkan menjadi owner menurut aku itu bisa untuk meyakinkan kedua orang tua sih. Bahkan kan saya tuh kita juga bisa meyakinkan untuk orang tua kalau kalau dari kita sudah yakin ya kayak ya kita meyakinkan aja, kita yakinkan untuk masuk ke jurusan jamu, setelah lulus nanti kita mulai memikirkan ingin menjadi apa, seperti itu. Wah, ternyata menarik sekali ya Kak, jurusan Indonesia Tradisional Herbal itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang kesehatan. Yang pastinya nggak kalah keren dari jurusan-jurusan kesehatan lain. Bagi partisipan yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di bawah ini ya. Iya, boleh banget nih, silakan teman-teman yang mau bertanya tentang jurusan jamu, boleh banget. Baik, jika dari teman-teman atau partisipan sudah tidak ada yang ingin bertanya Kak Dakso hari ini, akan saya tutup. Oh ya Kak, sebelum saya tutup, ada tidak yang mau disampaikan ke peserta yang hadir pada Dakso hari ini? Nah, untuk teman-teman nih yang mulai ngerasa tertarik sama jurusan jamu, yuk segera daftarkan diri kalian karena pendaftaran ini masih terbuka dan jangan sampai kehilangan kesempatan emas ini. Jadi kita tunggu kalian di jurusan jamu. Baik, terima kasih kepada Kak Dira untuk ilmu yang telah diberikan. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum ditutup, marilah kita melakukan sesi foto bersama. Dan kepada
operator yang bertugas dimohon untuk men-switch layar. Sudah ya Kak. Terima kasih kepada partisipan yang telah mengikuti acara hingga selesai. Semoga dengan Rekso ini dapat memberikan informasi baru untuk siswa-siswi SMA SMK se-Indonesia agar lebih yakin untuk bergabung di jurusan Indonesia Tradisional Herbal atau Jamu. Oh iya teman-teman, jangan lupa catat tanggalnya dan segera mendaftar di jurusan Indonesia Tradisional Herbal atau Jamu karena sekarang pendaftaran jalur SPMB Prestasi Umum dan Galkin telah dibuka mulai tanggal 13 Januari sampai 8 Februari 2025. Saya tunggu kalian semua di jurusan Indonesia Tradisional Herbal atau Jamu di Poltekkes Kemenkes Surakarta ya. Terima kasih kepada Kak Dera yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kami tentang jurusan Indonesia Tradisional Herbal atau Jamu. Semoga diskusi ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Saya selaku host memohon maaf apabila dalam membawakan acara jauh dari kata sempurna. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi di acara talkshow berikutnya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ini aku N ya, Kak? Iya Kak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.